Selamat pagi, salam periklanan, salam advertising dengan Dr. Hendra. Kita akan mulai penjelasan mengenai project atau modul B6 sampai B8. Topiknya ada beberapa, ada 3 ya. Flaws in logic and trying to persuade. Jadi apa sih kelemahan dalam berlogika ketika mencoba untuk membujuk rayu dalam periklanan. Kedua itu adalah power of brand logo, kekuatan dari logo dan juga merek. Yang ketiga adalah kita akan mencoba looking behind the ad, melihat di belakang iklan. Apa sih pesan implisit, tersurat dan tersirat, dan explicit message ya. Baik, kita mulai aja. Ini adalah teknik yang sangat umum dilakukan oleh orang-orang ketika mereka mencoba membujuk rayu atau coba mengungkapkan pandangan mereka ya. Yang pertama adalah caranya yang paling populer ya, kontradiksi. Ya, kontroversial orang bilang ya, bisa didebatkan. Kedua itu adalah terlalu mengeneralisasi. Ketiga adalah stereotyping. Keempat adalah bias dan juga prasangka. Kelima adalah asumsi. Keenam tidak relevan. Ketujuh sebab akibatnya salah. Kedelapan meminta pertanyaan ya, ataupun perdebatan ya terus menerus yang tak berakhir. Nah, yang pertama kita jelaskan dulu ya stereotip itu apa sih? Ini adalah sebuah pandangan akan sekelompok orang dan mengurangi banyak pandangan menjadi dua pandangan doang ya. Jadi menjadi karakteristik yang umum aja sehingga setiap orang dalam kelompok tersebut dipercayakan sama ya. Misalkan Anda melihat teman kamu yang dari UAE Arab ya, itu suka mentraktir kamu. Kamu menganggap orang-orang Arab itu suka traktir orang semuanya. Ya, itu namanya stereotyping yang positif ya. Nah, secara pribadi itu diabaikan. Jadi untuk menstereotype artinya adalah menilai seseorang dalam sebuah kelompok seolah-olah mereka itu semuanya sama. Mereka itu semua mempunyai ciri-ciri yang sama yang dibesar-besarkan ya. Jadi tidak ada pribadi-pribadi yang betul-betul conform totally to any group image. Ingat, tidak ada siapapun yang memang betul-betul sama ya dalam mencerminkan satu citra ya dalam sebuah kelompok. Tapi pengiklan sering pakai stereotyping ya. Yang kedua, prejudice ya, prasangka. Prasangka itu pikiran Anda dibuat oleh pikiran Anda. Anda berpikir sendiri. Anda nggak lihat buktinya, Anda berpikir sendiri. Lihat orang tampan nih, orangnya baik sekali ya. Oke, pasti cakep ya dan sebagainya. Membuat penilaian tentang benda atau orang-orang sebelum kamu melihat kenyataannya, buktinya ya. Lalu kalau bias itu artinya kamu benar-benar berat sebelah ya. Berat sebelah tanpa keadilan ya, tanpa bukti, tanpa juga alasan apapun. Jadi ada bias budaya. Nah, artinya adalah menilai seluruh benda maupun orang-orang dari hanya pandangan budaya Anda ya, bukan pandangan secara umum ya. Namanya bias, salah ya, kesalahan. Jadi ini sering terjadi di media dan periklanan. Yang berikutnya keempat ya, generalisasi ya, menjadikan umum. Jadi pengiklan itu bisa juga memasukkan generalisasi dalam klaimnya mereka. Sebuah generalisasi biasa adalah sebuah pernyataan yang dibuat untuk kategori menyeluruh ya. Semakin besar generalisasinya, maka semakin mungkin itu jadi kurang valid ya, kurang terbukti karena lebih sulit untuk menemukan bukti yang cukup ya untuk menutupi semua kasus dalam kategori tersebut ya. Biasanya generalisasi yang umum itu dalam periklanan adalah pernyataan seperti selalu berhasil, always work okay? Untuk pria wanita, for boy and girl, setiap pria dan wanita. No one understand money better than we do. Tidak ada yang memahami uang daripada kita. Oke, namanya generalisasi. Lalu latihannya adalah begini. Nah, latihannya adalah not very persuasive. Ini persuasif tapi nggak begitu persuasif ya. Oke, ini adalah flaws, kelemahan dalam logika ketika
mereka mencoba untuk membujuk rayu. Kita hanya mencocokkan aja mana sih teknik persuasif yang umum dari statement-statement yang diberikan ya. Oke, misalnya it work for me, it will work for you. Nah, ini bekerja untuk saya, maksudnya berhasil loh, saya berhasil loh, dan berhasil untuk kamu juga. Kira-kira yang mana nih? Apakah generalizations, apakah bias, apakah prejudice, apakah stereotype? Sebutkan alasannya. Oke, sebutkan alasannya ya. Tuliskan jawabannya, sebutkan alasannya. Europeans are addicted to this chocolate. Orang Eropa sudah kecanduan coklat nih. Orang Australia pasti akan juga. Oke, gigi Anda akan bersinar dan nafas Anda akan wangi. Ya, oke. Ini adalah hal yang pasti untuk membuat hari Anda berjalan dengan baik. Ya, teringat dengan saya ya. Saya pernah lihat iklan dari Malaysia, pasta gigi apa gitu ya, bisa membuat gigi putih. Saya minta teman saya beli ya. Saya bayar mahal-mahal, ternyata membuat gigi saya sensitif dan tidak putih sama sekali. Oke. Baik, lanjut ya. They fell in love with her and when she started wearing the Sexplosion perfume, oh my goodness. Mereka langsung jatuh cinta kepadanya ketika dia memakai parfum yang namanya Sexplosion. Oh my god. Parfum yang benar-benar menarik perhatian pria. Oke. Ayo beli. Oh, beli yuk. Oke. Ini alright. Next one. Why is the Blowell so popular? Oke, kenapa merek Blowell itu sangat populer? Karena banyak orang menyukainya. People murder for to be killed, okay? Because human life is sacred. Orang yang membunuh itu seharusnya dibunuh ya, karena nyawa manusia itu sacred, suci. Winners like Nelson Jordan wear this brand, okay? Hanya pemenang yang seperti Nelson Jordan yang memakai merek ini. Pakailah dan Anda akan jadi pemenang juga. Siapa bilang? Oke, apa sih kesalahannya? Ya, sebutkan ya. Nah, kita memasuki B7. B7 itu adalah power of brand and logo ya. Kekuatan dari merek dan juga logo. Logo itu gambar, brand itu merek, nama ya. Tanpa mereka Anda akan nggak bisa dikenal. Orang bilang, oh di jalan itu di sana, dekat sini, dekat situ ya, gitu ya. Dengan ini orang akan mudah mengenalnya. Oke. Trademark and logo juga ada trademark ya, TM. Beberapa produk yang sangat terkenal itu mempunyai sudah hak ciptakan ya, oke, dan juga mempunyai logo yang memungkinkan mereka untuk mengiklan ya tanpa memakai kata-kata maupun gambar-gambar. Logo menjadi sebuah simbol bukan hanya untuk produk, tapi juga sebuah namanya gaya hidup, ya, lifestyle yang diiklankan seiring dengan produk. Jadi teman-teman sejawat yang sama umurnya ya memakai logo. Mereka juga langsung dikenal langsung memberikan kita ya sebuah tekanan ya, oke, supaya membeli barang-barang yang mungkin Anda tidak inginkan sama sekali, oke, dan juga tidak mampu untuk membeli. Mereka bisa saja berperan sebagai agen agen lapisan 2 dari siapa? Dari pengiklan dan dari perusahaan. Mereka sengaja secara publik ya menampilkan logo-logo tersebut ya. Oke. Banyak orang percaya bahwasanya kita memakai pakaian dan juga membawa barang-barang dengan merek-merek tertentu dan logo-logo tertentu ya. Kita juga bisa mendorong orang-orang supaya membelinya, benar kan? Handphone apa? iPhone kan? Samsung kan? Ya, belum tentu kan? Oke. Anyway, lanjut ya. How does logo make the customer unpaid publicity agent? Okay. Mengapa sih sebuah logo berhasil membuat konsumen sebagai agen mempublikasikan tanpa dibayar? Anda itu kalau pakai pakaian yang bermerek, Anda sudah terkena ya. Jadi unpaid publicity agent, agen publisitas tanpa dibayar. Oke ya. Nah, yang pertama alasannya adalah karena dengan memakai yang bermerek, orang yang memakainya bangga, yes, oke, sangat pede begitu ya. Kedua adalah logonya mendapatkan nilai, karena logonya
terkategori sebagai orang yang sebagai hal yang menarik, ya. Orangnya bisa jadi cool, keren. Oke. Kenapa sih sebuah logo bisa membuat konsumen jadi agen yang tidak berbayar untuk verifikasi? Karena mendorong namanya, oke, mendorong namanya ke atas. Saat Anda melihat lusinan dari baju-baju t-shirt dengan logo yang sama, Anda sangat mudah mengingat logonya dengan mudah. Ya. Jadi ada cerita ini, ceritanya adalah European Schoolboy Advertising in Schools, jadi iklan di sekolah ya. Jadi ada seorang anak sekolah, dia dibangunkan oleh alarm clock merek Bart Simpson, merek kartun ya. Dia juga memakai pakaian sapaknya, kaos sapak dan change from Ajab pajamas into Adidas t-shirt and Levi jeans. Pijamas merek Aja, Adidas t-shirt, jeansnya Levi ya, oke. Setelah memakan sarapan Kellogg, okay, dan juga Sunny Delight, dia melihat yang dia lihat di sekolah ya, ada iklan-iklan itu ya. Dia menggapai bagnya ya, nama mereknya Villa, berjumpa di bus stop ya. Dia mengagumi temannya yang memakai sepatu olahraga Nike dan juga baju dingin Calvin Klein mereknya. Dan teman lainnya 2 orang bergabung, memakai seragam yang bermerek ya, dari kreasi mereka sendiri. Mereka berjalan ke pelajaran yang pertama, mata pelajaran pertama, anak yang memang melewati 2 billboard besar di lorong, dia melihat iklan Coca-Cola ya, di sebuah vending mesin yang langsung otomatis ya, pakai uang langsung bisa minum. Langsung berhenti sebentar, minum dulu. Oke, Coca-Cola seperti iklannya. Dia juga berhenti di ruang karyawan untuk mendeposit ya, free equipment for schools. Barang gratisan untuk sekolah, voucher ya. Dia telah ambil ya dari sereal paket ya, dari paket makanan sereal ya, bubur gandum ya. Lalu dia unpack his rucksack ya, dia membuka tasnya, mengambil Pepsi Max pencil case. Pencil case-nya mereknya Pepsi Max. Dan juga buku latihannya yang disponsor oleh perusahaan apotik. Yes. Nah, ini pengarangnya dari Ellie Mars. Ellie Mars. Nah, latihan, just do it. Ini bukan dalam kelompok, pribadi. Saya ulangi, tugas yang B7 ini adalah pribadi ya. 1. A. Tuliskan 3 logo yang langsung copy paste ya, snipping tool, yang bisa langsung dikenali tanpa kata-kata ya, logo doang, ingat. Lalu di samping logonya tuliskan perasaan, pengalaman, gaya hidup yang merupakan simbol itu. Singkat aja, perasaannya apa, pengalamannya apa, gaya hidupnya seperti apa. Bisa lebih dari 1 ya, setiap hal. Dengan kata lain, apa konotasinya dari logo tersebut di samping logo? Paham ya? Jangan sampai sama. Lalu C, jelaskan bagaimana logo menjadi sebuah simbol yang begitu powerful, kuat sekali. Kamu jelaskan ya, satu persatu. Logo satu itu begini, kenapa ya? Logo kedua kenapa ya bisa jadi kuat? Jelaskan. Nah, pakai kreativitas Anda, pakai riset Anda, jangan hanya 1-2 kalimat ya. Coba jelaskan. D, tuliskan slogan 5 merek. Tadi kan logo ya, logo itu gambar. Tadi sekarang adalah merek, 5 merek D. Ya, merek A, B, C. Yang tadi logo ya, gambar ya. Sekarang merek ya, tulisan. Kemudian tuliskan konotasinya. Apa konotasinya? Dia sudah tahu ya, seperti yang di B ya. Dan apa sih dampak dari slogannya? Ya. Lalu apa yang dilakukan, apa yang ingin para pengiklan
Ingin Anda percaya apa tentang merek ini? Pengiklan itu ingin apa? Yes. Ini perlu riset ya, bukan langsung menjawab ya. Perlu riset dulu. Anda harus tuliskan sumbernya dari mana. Anda baca dulu atau lihat video apapun, baru saya tuliskan sumbernya. Saya akan lihat nanti ya. Baik. Latihan 2. Apa sih yang keren dan apa yang nggak keren? What is cool and isn't? Bukan sebagai kelas ya. Anda coba tuliskan definisi Anda sendiri. Keren itu apa sih? Untuk soal ini, Anda boleh tanya teman-teman Anda, diskusi ya teman Anda. Anda boleh ambil jawaban teman Anda dan berikan jawaban Anda sendiri ya. Tuliskan nama teman Anda yang mengatakan apa. Oh, misalnya menurut Pak Hendra, keren itu seperti apa? Oke ya. Lalu Pak Henry, keren itu seperti apa? Pak Hendro, keren itu seperti apa? Berikan pandangan 6 orang minimalnya. Keren itu apa? Oke. Ya, kalau bisa ada 10 orang, bagus. Lalu B, exercise 2B. Bagaimana sebuah brand, merek, mulai menjadi keren? Gimana sih sebuah merek itu jadi keren? Oke. Anda perlu riset ya, ingat ya. Perlu riset sebelum menjawab ini. Jangan sembarangan jawab aja ya. C. What is going to be next cool thing? Apa yang perlu dilakukan supaya menjadi yang namanya hal keren berikutnya? Ya, supaya jadi keren gimana? Bayangkan Anda sedang menuliskan untuk website sekolah atau website kampus ataupun majalahnya mahasiswa. Tuliskan, jelaskan, deskripsikan, gambarkan, prediksi apa itu yang namanya keren. Oke? Apa itu namanya keren? Bisa? Yes. Jangan 1-2 aja ya. Oke? Latihan 3. Orang tua atau orang lanjut usia, orang dewasa, ingin juga jadi keren. Oke. Para pengiklan memakai brand-brand keren supaya mentargetkan seluruh konsumen, bukan hanya anak remaja. Orang dewasa dibombardir dengan pesan-pesan tentang produk yang mereka iklankan sebagai sebuah simbol keberhasilan, simbol good taste, okay? Selera yang baik, bagus. Tanyakan orang tua Anda atau orang dewasa di rumah untuk berpikir tentang merek-merek yang mencerminkan prestige. Prestige itu apa ya? Gengsi. Oke. Dan memakai informasi ini untuk melengkapi tabel, ya. Lengkapi produknya mobil. Merek apa yang sangat bergengsi? Oke. Yang ingin kamu beli, sangat ingin. Oke. Dan kenapa sih kamu ingin merek ini? Tuliskan jawabannya. Mengapa? Bagaimana iklan untuk merek ini supaya produknya efektif? Apakah Anda merasa brand ini punya nilai untuk uang? Oke, jadi mobil, kulkas, TV, sofa, sepatu, parfum. Latihan 4, no logo. Wah, ini sedikit kontradiksi ya, atau kontroversial namanya. Tanpa logo, beberapa sekolah kampus mencoba untuk mengembangkan namanya kebijakan tanpa logo, ya, di mana karyawan, mahasiswa-siswanya tidak usah membeli apapun yang dipromosikan sekolah, ya, oke, yang bisa berharga lebih dari $20. Menurut Anda, apakah sekolah ataupun kampus apakah sekolah seharusnya mengadopsi kebijakan tanpa logo ini? Oke, paham ya? Dengan logo kan harus tambah berapa biaya. Oke, apakah iya? Ya, kenapa? Tidak, kenapa? Anda jelaskan. Baik, sudah ya? Nah, belum selesai. 4A. Ini tidak usah berkelompok. Anda coba pakai topi aja. Ya, pakai topi. Ini 2 topi aja kok ya. Yang pertama di A, Anda perlu berdebat tentang proposal nih. Anda perlu pakai topi aja. Head, masih ingat Six Heads, okay? Creative Head, masih ingat? Kalau enggak, kamu cari sendiri di YouTube ya. Six Heads Creative Head. Nah, Anda coba rekam argumen yang mendukung no logo policy. Kenapa saya mendukung logo policy? Saya mendukung logo
kebijakan tanpa logo di sekolah dan kampus. Kenapa? Karena begini, begini, begini. Tuliskan penjelasannya pakai head itu ya. Misalnya head kamu adalah head putih. Lalu kamu keluarkan head putihnya, masukkan head hitam misalnya. Saya saya tidak suka against this policy. Tidak suka melawan ya kebijakan ini. Kenapa? Jelaskan kenapa. Ya, jadi Anda mulai berpikiran kreatif. Bisa dipahami? Ini jawabannya. Yang B itu tidak usah dikerjakan, nanti selesai. Itu aja ya. B7 agak banyak ya B7. Kita lanjut ke yang terakhir. Melihat di belakang dari iklan. Oke. Ada pesan yang tersirat dan ada pesan yang tersurat eksplisit. Oke. Iklan itu memang di sana. Ngapain iklan ada? Menjual, menawarkan produk maupun jasa, layanan. Untuk setiap produk itu termasuk jasa ya dan ide. Misalnya, kita bilang minuman diet soft drink. Oke, pengen minum Coke, ada diet Coke ya. Banyak sekali merek-merek yang bersaing ya di luar sana. Sehingga cukup sulit untuk menaikkan penjualan dengan iklan yang memang jujur doang ya. Menunjukkan bahwasanya soft drink juga bisa loh diet ya. Iklan yang modern harus makanya itu menjual lebih banyak daripada hanya daripada produknya supaya menaikkan penjualan. Sebuah iklan seringkali mempunyai pesan yang tersirat. Oke. Ini ada produk yang sangat bagus loh. Belilah. Beli aja. Atau pesan yang tersirat. Jika Anda beli produk ini, Anda akan mendapatkan diri Anda lebih dekat menjadi orang yang lebih menarik ya. Seperti orang yang Anda lihat di iklan ini, dan Anda akan lebih dekat pada gaya hidup yang terkini, yang mereka punya. Alright, lanjut. Pengiklan sering menjual namanya image citra, lifestyle gaya hidup, look penampilan dan juga produk. Mereka tahu bahwa sebuah produk akan jadi terkenal jika diletakkan dalam konteks yang menarik, diinginkan, atau keren, Bung. Yang gaya hidup yang keren. Jika para konsumen melihat iklan yang mencerminkan perilaku budaya, sikap, dan nilai yang mereka kagumi, mereka akan menjadi teman untuk produk tersebut dengan pesan tersirat yaitu citra dan juga gaya hidup yang tersirat. Latihan 1. Get a lifestyle or get a life? Anda ingin ikuti tren, ikut lifestyle, gaya hidup, atau Anda ingin kehidupan yang baik? Yes, gaya hidup yang baik atau kehidupan yang baik? Jadi, nggak usah, ini kerjakan sendiri aja. Riset ya. Riset itu artinya Anda cari dulu ya, sebelum menjawab. Anda boleh bertanya teman dan tuliskan jawaban teman ya, di A, B, C, D itu menjawab nilai itu apa artinya? Apa arti nilai? Values. Cari apa arti nilai. Lalu menurut Pak Pakar, nilai itu apa sih menurut Pak Pakar? Menurut siapa itu values itu apa? Ingat jawabannya jangan sampai kurang dari 5. Saya harus lebih dari 5. 2. Apa yang dinamakan dengan gaya hidup yang dipromosikan banyak iklan? Right? 2A. 2B. Elemen apa yang kelihatannya penting supaya membuat gaya hidup? Ya, buat riset Anda ya. Yang ketiga, nilai apa yang sering digaris bawah untuk gaya hidup yang diinginkan? 3. What is the attraction of shopping and shopping malls? Apa sih daya tarik dari shopping dan shopping mall? Daya tariknya apa? Kenapa orang suka shopping mall? Kecuali zamannya COVID kayak gini. Itu beberapa orang tetap mau ya. Ngapain? Tulis jawabannya selengkap mungkin. 4. Apakah beberapa orang memang betul-betul kecanduan shopping, belanja. Bagaimana penjelasan Anda? Bagaimana Anda tahu ya? Lalu 5. What do you think could motivate compulsive buying? Menurut Anda, apa sih yang bisa memotivasi belanja berlebihan? Belanja terus. Apa sih yang mendorong tersebut?
Silakan jelaskan menurut pandangan masing-masing ya. 4 dan 5 ya, dan juga 3. Lanjut, latihan 2. Latihan 2 ini Anda mencoba melihat tabelnya dan juga menjawab ya langsung ya, tanpa kelas ya, pribadi. Iklan yang memberikan pesan lifestyle, gaya hidup. Yes. Iklannya UT. Oke, cari sendiri UT itu apa nanti. Target audiensnya adalah pria, usianya 20-40. Nilai yang ditawarkan itu adalah kuat, kekuatan, strength, praktis. Oke, lifestyle-nya gimana? Di luar rumah, di luar negara. True blue workers, betul-betul orang-orang yang gimana ya? Blue collar workers itu mungkin pekerja yang memang pekerja ya, pekerja yang sebenarnya. Diet soft drink, target audiensnya seperti apa? Cari tahu ya, boleh buat riset, oke? Riset itu ada Anda cari tahu, googling ya, dan sebagainya. Alcoholic mixed drink, minuman campuran yang beralkohol. Whole bread meat, roti yang bergandum, gandum penuh. Hair dye, pewarna rambut. Four wheel drive, mobil. Oke, maksudnya mobil 4x4. Tahu 4x4? Ban depan bisa bergerak doang, ada ban belakang bergerak doang, ban depan belakang bisa gerak doang. Ya, mobil biasa itu misalnya semuanya ya, misalnya Avanza dan sebagainya, itu cuma 2 roda aja, two wheel drive. Maksud saya adalah itu memang 4 wheel, 4 roda, cuman 2 wheel yang menggerakkannya. Ini 4 wheel drive, beda, seperti Tafroki gitu ya. Oke. Nah, apa target audiensnya? Jelaskan ya. Baik, sampai di sini dulu. Salam periklanan. Sampai jumpa dengan Dr. Hendra.